Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, perkenalkan nama saya Khaidir. Saya dan kawan-kawan dari Bina Ilham mempunyai aktivitas sebagai konsultan sumber daya manusia. Ide ini kami buat karena kami melihat ada satu persoalan di tengah masyarakat yang belum terselesaikan. Di sisi lain, ada potensi yang belum terpakai di tengah masyarakat saat ini. Di sisi lainnya lagi, ada kebutuhan yang belum diperoleh oleh orang-orang, terutama yang junior. Jadi kita melihat ada dua sisi. Orang-orang senior itu mempunyai kekayaan intangible asset. Dalam hal ini kekayaan yang mereka miliki berbentuk pengalaman, pengetahuan, kearifan, relasi, dan waktu yang banyak. Ya, umumnya orang senior ini, umumnya memang mereka sudah beristirahat atau pensiun ya, di mana kegiatan mereka sudah berkurang, baik karena mereka memang harus pensiun, maupun mungkin mereka sudah merasakan cukup sehingga tidak perlu beraktivitas seperti sebelumnya. Nah, inilah yang ingin kita gali dan kita optimalkan. Kekayaan intangible itulah yang ingin kita sharingkan kepada generasi-generasi muda, generasi-generasi masa depan, yang mereka memang butuh intangible asset tersebut. Selama ini mereka dapatkan, tapi mungkin tidak terprogram atau cuplikan-cuplikan. Bahkan ada yang memang tidak memperolehnya sama sekali. Saya pun mengalami hal yang sama pada usia-usia 20-an, 30-an, ya, 40-an juga saya mengalami hal yang sama, banyak hal yang belum kita peroleh. Nah, ini dengan pengalaman inilah kami ingin uh, memadukan dua kekuatan ini, dua kelompok ini, di mana senior mempunyai kekayaan dalam bentuk intangible asset, sementara junior membutuhkan intangible asset tersebut. Nah, tentu ini harus kita padukan dalam satu program sehingga cara berkomunikasi dan penyampaiannya lebih terprogram dan efektif tepat guna. Kita melihat sumber daya manusia itu adalah salah satu aset yang sangat bernilai, nggak bisa dinilai dengan uang ya. Tujuannya untuk kemajuan baik individu, keluarga, bangsa, dan negara. Salah satu cara untuk memperkuat sumber daya manusia, terutama adalah kelompok-kelompok yang junior, adalah dengan cara sparring partner, yaitu mentransfer pengetahuan, pengalaman, skill, kearifan, semangat ya dari yang sudah dimiliki oleh para seniornya kepada generasi junior. Tentu dengan pengalaman tersebut diharapkan para junior ini tidak perlu mengulangi hal-hal yang menjadi hambatan yang pernah dialami oleh generasi seniornya. Saya sendiri pun mengalami bagaimana saya dengan orang tua saya, di mana apa yang beliau alamin itu tidak bisa saya dapatkan dengan penuh gitu ya. Jadi karena kami adalah mungkin komunikasi di zaman saya itu tidak seperti sekarang antara orang tua dengan anak, sehingga informasinya terlalu sedikit yang bisa saya serap. Demikian juga saya dengan anak-anak saya. Bahkan anak-anak saya itu tidak mengambil pengalaman yang sudah saya peroleh untuk kemajuan mereka. Artinya belum mengambil ya. Nah, ini yang kita mau bangun sekarang.
Sehingga generasi kita itu, generasi yang akan datang itu tidak perlu mengulangi tangga-tangga yang pernah kita lalui. Mereka bisa belajar dari pengalaman kita, dari pengetahuan kita, sehingga bisa mereka menjadi estafet maju lebih cepat, maju lebih baik, maju lebih berhasil, ya, maju lebih bermanfaat. Ini yang kita mau lakukan, gitu ya. Jadi caranya adalah dengan pola sparring partner, yaitu mentransfer pengetahuan, pengalaman, skill, termasuk relasi, kearifan, dan lain-lain yang dimiliki oleh para seniornya kepada junior-junior generasi yang akan datang. Pola inilah yang kita ini kan itu bisa dilakukan dengan pertukaran nilai ya, pertukaran keahlian, pertukaran pengalaman. Ini perlu sekali untuk dikembangkan gitu. Karena kami melihat ada satu survei ya, salah satu kunci sukses dalam berkarir ataupun berbisnis, satu survei mengatakan adalah 70% fungsi dari sparring partner, yaitu mitra kita berlatih, mitra kita sebagai pembina atau pendamping kita, itu memegang peranan 70% dalam keberhasilan kita. Nah, ini yang kita mau manfaatkan. Di sisi lain, ada satu survei juga ya mengatakan bahwa relasi yang tepat atau networking orang bilang itu mempengaruhi hampir 29% faktor keberhasilan yang dicapai oleh seseorang. Nah, ini bisa kita gali, apakah coba kita renungkan, kita ingat kembali, benar nggak faktor relasi itu juga sangat menentukan keberhasilan kita. Yang lain-lain itu peranannya lebih kecil, apalagi modal. Modal itu cuma 5%, modalnya dalam bentuk uang, fasilitas, infrastruktur yang kita butuhkan, itu faktornya cuma 5%. Nah, ini yang perlu kita inikan. Mungkin selama ini kita berpikir bahwa uanglah yang nomor satu sebagai modal. Enggak, ternyata menurut surveinya adalah relasi yang berkualitas. Jadi termasuk tadi adalah para senior yang mempunyai kemampuan pengalaman. Itu adalah salah satu relasi yang berkualitas yang perlu kita sinergikan dengan generasi-generasi masa depan. Nah, inilah yang kepingin kami padukan nanti, tentu dengan program-program yang kami siapkan. Ya, visi daripada Bina Ilham ini adalah menjadi jembatan pengembangan sumber daya manusia terbaik. Kita harapkan bisa di Indonesia. Bahkan kalau bisa kita juga mendunia. Tentu kita mulai dengan langkah-langkah skala lokal dulu. Misi kita adalah berintegritas, ya, berkolaborasi, bekerja sama. Kita mengoptimalisasikan aset yang dimiliki oleh para senior itu. Ya, semoga ini bisa jadi bermanfaat juga bagi generasi-generasi yang akan datang. Inilah yang kami ingin bangun. Kegiatan kami lebih banyak sebagai konsultasi, diikuti dengan coaching, mentoring, training-training, ya, pendampingan, pelatihan, pembinaan. Nah, jika ada para senior yang punya keinginan untuk berkembang, memanfaatkan potensi yang dimiliki, memanfaatkan waktu yang mungkin sekarang banyak dan tidak terpakai, bisa bergabung dengan Bina Ilham. Silakan hubungi nomor yang ada di sini. Semoga informasi ini, sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.